Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa al-karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada semua teman-teman, alhamdulillah kita semua bertemu lagi di acara rutinitas ngaji kita. Ya, kita akan lanjutkan dengan berbagai macam materi. Ya, mudah-mudahan semua teman-teman bisa terus untuk mengikuti pengajiannya supaya tidak gagal paham. Artinya teman-teman videonya jangan sampai di skip ya. Sebelum dilanjutkan jangan lupa teman-teman semua yaitu untuk selalu menekan tombol subscribe ya, sama lonceng, like dan komen ya. Apabila ada masukan-masukan atau ingin ngaji apa gitu ya, insya Allah boleh ditulis di kolom komentar di bawah. Baik teman-teman, ini masih dalam bahasan ilmu Al-Quran. Itu kemarin masih membahas tentang tentang gharib atau kalimah-kalimah bacaan-bacaan yang asing dalam Al-Quran yang wajib kita ketahui, karena ini kalau salah-salah bacanya ini akan berakibat fatal untuk kita dan salah bacanya ya. Insya Allah sesuai janji saya kemarin di video yang kemarin yang sudah, saya akan membahas sekarang tentang saktah ya, tentang saktah. Ada orang yang nyebut saktah, ada yang juga nyebut sakat ya. Apa aja itu terserah ya. Tapi saya nyebutnya di sini saktah. Baik teman-teman semuanya, apa yang disebut saktah? Yang disebut saktah itu adalah berhenti sekedar selama satu alif dan berhenti di sini tidak bernapas. Ya, berhenti sekedar satu alif dan tidak bernapas. Lalu dalam Al-Quran ada berapa tempat yang wajib dibaca saktah? Menurut riwayat Imam Hafaz dari qiraat Imam Asim, yaitu yang sesuai yang biasa kita baca di Indonesia ya, kita kan itba'nya ke Imam Hafaz. Jadi menurut Imam Hafaz, dalam Al-Quran yang harus dibaca saktah itu ada 4 tempat. Yang pertama ada dalam suratul Kahfi. Boleh teman-teman dibuka surah Kahfi ayat 1 sampai ayat 2. Yang kedua ada dalam surah Yasin. Dibuka surah Yasinnya, nanti kita contohin ya. Yang ketiga ada dalam surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah ayat 27. Yang keempat yaitu ada dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. Yang pertama dulu kita jelaskan yaitu dalam surah Al-Kahfi teman-teman. Dalam surah Al-Kahfi yaitu lafadz iwaja qayyima. Nah, lafadz iwaja qayyima di situ harus dibaca saktah, yang artinya kita berhenti di lafadz iwaja tapi tidak ngambil napas, tidak bernapas, langsung dilanjutkan lagi ke kalimah yang berikutnya. Gimana contohnya Ustadz? Contohnya seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Contohnya lafaz apa? Iwaja walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Nah, di situ harus dibaca saktah, yaitu berhenti lafaz iwaja, tapi jangan ngambil nafas. Juga jangan wakaf di situ. Walam yaj'al lahu iwaja, wakaf dulu ngambil nafas ibaratnya. Qayyiman liyung. Nah, itu salah, tapi harus dibaca gimana? Iwaja qayyima. Berhenti. Ulang lagi. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Ya. Itu contohnya ya. Yang pertama. Yang kedua contohnya ada dalam surah Yasin. Boleh teman-teman dibuka surah Yasin ayat 52. Surah Yasin ayat 52 yaitu lafaz mimar qadina hada, ya. Gimana caranya bacanya? Sama, berhenti sejenak dalam lafaz mimar qadina langsung hada. Berhentinya jangan ngambil napas. Gimana caranya? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'adana Allah hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Nah, gitu. Jadi mimar qadina berhenti, nggak ngambil nafas hala, ya, itu sakta ya. Kan kadang orang nggak tahu, kalau nggak tahu mah gini aja bacanya, qalu ya wailana man batana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Nah, salah itu bacanya. Apalagi ini surah Yasin. Surah Yasin itu adalah salah satu surah yang suka didawamkan setiap malam Jumat atau setiap habis maghrib. Nah, ini harus benar-benar, ini penting, harus tahu ya, bahwa dalam surah Yasin ada yang harus dibaca sakta. Yang ketiga dalam surah Al-Qiyamah ayat 27. Coba boleh teman-teman dilihat dalam surah Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah. Ya. Ayat berapa? Ayat 27. Ayat 27 yang berbunyi wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq. Ya. Wa qila man raq. Berhenti. Wa qila man raq. Berhenti sejenak seukuran 1 alif atau 2 harakat baru dilanjutkan. Ya, ngerti ya? Yang keempat yang harus dibaca sakta yaitu ada dalam surah Al-Mutaffifin, yaitu lafaz kallabal rona. Nah, dalam surah Al-Mutaffifin ayat berapa? Ayat 14. Kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Jadi gimana cara bacanya teman-teman? Kalla bal rona. Berhenti di balnya, itu berhenti seukuran 1 alif atau 2 harakat baru dilanjutkan rona ala qulubihim. Ya. Nah, teman-teman, itulah 4 tempat atau 4 kalimat yang harus dibaca sakta, ya, yang harus dibaca sakta dalam Al-Quran. Hanya ada 4 tempat. Jadi teman-teman harus tahu ya, harus diingat-ingat. Itu pertama dalam surah Kahfi ayat 1, yang kedua
yaitu dalam surah Yasin ayat 52. Yang ketiga dalam surah Al-Qiyamah ayat 27 dan yang keempat adalah surah Al-Mutaffifin ayat berapa? Ayat 14 ya. Ya teman-teman, itulah yang dinamakan saktah yang harus tahu. Satu lagi, kita nih segmen ini dua pembahasan ya, biar agak lama sedikit ya. Satu lagi, hati-hatilah pada kalimat lafaz bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ. Lafaz majroha bisa teman-teman lihat di layar kaca nanti. Lafaz majroha di situ ya, ro-nya harus dibaca imalah. Nah, ini yang disebut imalah. Yang dinamakan imalah apa? Yang dinamakan imalah yaitu memiringkan harakat fathah kepada bunyinya harakat kasroh. Di dalam Al-Quran, menurut qiraat Imam Hafaz, cuman ada satu, yaitu terdapat pada surah Hud ayat 41. Surah apa? Surah Hud ayat 41. Nah ini makanya dibilang aneh. Ini makanya dibilang asing. Kenapa? Karena secara kasab dohiriyah, secara mata dohiriyah, menurut kaidah ilmu tajwid, ini harus dibaca majroha. Karena di situ ada alif batin di patah, yaitu majroha. Nah, tapi di sini karena termasuknya imalah, menurut siapa? Menurut Imam Hafaz, maka bacanya jangan bismillahirrahmanirrahim, tapi bismillahirrahmanirrahim wa mursaha majreha. Awas ya bacanya. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Nah, itu menurut qiraat Imam Imam Hafaz. Jadi dalam Al-Quran imalah itu cuma ada satu. Beda dengan imam yang lain. Imam Waros, qiraat sab'ah, pokoknya yang lainnya beda. Contoh, kalau imam yang selain Imam Hafaz yang harus dibaca imalah itu banyak dalam Al-Quran. Ya. Contoh, wadduha jadi dibaca wadduhe. Nah, wadduha wallaili idza saja wa wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, kok bisa begitu? Ya, kenapa bisa begitu? Karena begini, sebenarnya di dalam kalimat di sini ada alif, ya. Sebenarnya ini di sini ada alif, cuman alif di situ asalnya iya kalau kita lihat dalam satu kalimatnya. Kenapa dibacanya jadi majreha? Karena di situ ada alif yang asalnya alifnya itu iya. Qaidahnya apa? Wa tuktabul alifu suratan biya dilalatan li annaha min asliya. Ditulisi alif jika rengkol iya supaya nuduhkeun alif asal iya. Jadi kenapa dijadikan imalah? Kenapa dijadikan dijadikan miring bacanya, harusnya majroha tapi majreha? Karena di situ ada alif, anu eta alif, yang itu alif ditukar menjadi alifnya itu asalnya itu iya. Jadi iya ditukar menjadi alif. Gitu. Contoh, kalau menurut imam yang lain Imam Waros, wadduha asalnya lafaz dohaya tuh. Cuman ya di situ ditukar menjadi alif. Cuman alifnya ditulis dengan rengkol iya. Maka karena tadinya alif di situ asalnya iya, maka menurut imam selain Imam Hafaz, maka bacanya harus dibaca imalah. Tapi menurut Imam Hafaz mah cuman ada satu aja. Gitu. Ini lebih gampang ya. Cuman ada satu aja, yaitu dalam yang harus dibaca imalah, yaitu dalam surah Hud ayat 41. Awas ya. Jadi dalam surah Hud ayat 41, apabila menemukan bismillahirrahmanirrahim di situ jangan bacanya bismillahirrahmanirrahim. Salah, tapi harus imalah. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Nah, ya. Insyaallah teman-teman ya. Dalam surah Hud ayat 41. Baik teman-teman, itu mungkin dalam segmen yang kali ini kita harus tahu, yaitu yang pertama
kita menerangkan sakta, yang kedua yaitu menerangkan tentang imalah. Jadi imalah dalam Al-Qur'an cuman ada satu. Kalau sakta ada berapa? Ada 4 tadi ya, sudah dijelaskan ya satu persatu. Insyaallah teman-teman semua, sebelum kita sebelum undur dari segmen yang ini, jangan lupa ya, saya ingatkan lagi untuk mendukung selalu channel Ujang Kreatif. Jangan lupa untuk like-nya, komen, subscribe ya. Apabila ada masukan-masukan, jangan lupa ditulis aja di komen ya. Kalau ada, insya Allah nanti kedepannya akan ada ngaji kitab ya, ngaji kitab kuning, Syafina. Terus tadi saya lihat ada yang komen, ada yang DM juga, katanya Kak, Pak Ustadz katanya gimana nih kalau ngaji kitab Akhlaqul Banin katanya, terus atau ngaji kitab Syafina, tapi logatnya kita tetap pakai logat Sunda, soalnya saya orang Sunda ya. Tapi nggak apa-apa, insya Allah untuk penjelasan nanti saya pakai bahasa Indonesia. Tapi walaupun dengan bahasa Sunda, sebenarnya sekarang ada YouTube itu sudah diperbaharui, sudah bisa mengartikan. Jadi kalau saya ngomong bahasa Sunda, tinggal teman-teman pencet tekan, nanti di situ ada titik 3, nanti ada pilihan untuk penerjemah otomatis. Nah, gampang ya. Sekarang udah gampang lah masalah teknologi. Insya Allah teman-teman, saya bukan niat untuk menggurui, tapi untuk sama-sama mutolaah belajar, dan bagi teman-teman yang belum paham, belum bisa, mungkin jadi tahu, dan insya Allah mudah-mudahan ini semua menjadi menjadi kewajiban kita terpenuhi sebagai umat Islam untuk bertolabul ilmi ya. Allahumma arhamna bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.